Setelah obrolan ini dan kita ngobrol sama Kristo Emmanuel. Apa kabar Kristo? Baik, Ernest. Nonton berapa film nih di festival ini? Kayaknya udah 4 atau 5 deh. 4-5 film? 4-5 Anak film baru. Sinema, nama tengah lu. Oh, mungkin banyak yang nggak tahu karena lu gedenya dari content creator. Ya. Banyak yang nggak tahu lu tuh kuliahnya film. Iya, betul. Apa yang lu pelajari yang masih nempel sampai hari ini? Angle kiri kalau ngambil sini kosap, kalau ini sana angle kanan berarti jangan nyebrang katanya. Oh, Apa garis imaginary. Imaginary. Oh, kalau lu memilih jadi sutradara ini dan penulis, lu nggak tetap akan jadi aktor kan? Tetap dong, gue sangat menyukai kedua pekerjaan itu, kedua profesi itu karena berawalnya dari aktor juga kan, dan Kita harus nanya pertanyaan ini lagi setelah film dia nanti jadi. Itu baru. Masih pengen apa enggak ya? Iya. Jadi aktor memang menyenangkan, tapi jadi penulis dan sutradara tuh kepuasannya tuh gila. Wah ini filmnya gue karang dan gue Dia tuh pengen kayak lu, nulis daerah tapi main juga. Oh iya, jangan. Itu janganlah. Capek bro, capek. habis itu mau produce juga. Aduh, gue mau itu. Nah, so, ini menarik karena jadi buat teman-teman yang nggak tahu film ini tuh sebenarnya ide awalnya berangkat dari sebuah pengalaman absurd yang nyata dari Kristo Emmanuel. Coba toh cerita dulu. Oke. Kejadian di dalam hidup lo yang menginspirasi film ini. Itu dulu ceritanya. Oke, jadi meninggal ini terinspirasi dari kisah nyata gue. Jadi dulu pas gue kecil, gue tuh pernah mau pindah ke Cikarang, pindah keluar kota dari Jakarta. Nah, pas mau pindah, gue tuh tadinya gak dekat sama teman-teman gue, bahkan gue bisa dibilang dibully secara verbal. Tiba-tiba gue bener-bener hamil satu sebelum kita sekolah libur, yang artinya semester berikutnya gue akan pindah sekolah, gue dapat banyak banget surat, terus kayak gambar, surat cinta, kayak kita bakal kangen banget sama kamu, Kristo. Lo tahu dia kayak lo yakin itu benar? Nah itu yang gue bingung, kayak anjir lu 2 semester kemana aja? Lo yakin itu bukan bapak lo yang bikin terus diselip Dibayar ya? dong ke Kristo, kasihan anak saya. Atau memang itu merayakan kepergian lu? Ya mereka kayak yes. Oke. Terus lo dapat banyak pesan cinta lah itu. Iya, terus gue tuh seneng banget. Terus gue kayak jadi sedih kan, masuk pindah. Pas mau pindah tiba-tiba nenek gue meninggal. Nenek gue meninggal, akhirnya nggak jadi pindah dong karena kakek gue tinggal sendiri. Jadi gue dan keluarga jadi tinggal bareng sama kakek. Which is gue berarti nggak jadi pindah sekolah karena Which is dari awal emang lo iya, tinggal gue sama tinggal kakek lo. nenek. Udah tuh tahun depannya gue masuk ke sekolah yang sama. Teman-teman gue Padahal udah dada kasih surat perpisahan. Makanya, udah gitu so sweet banget. semester baru lo nongol lagi. iya nongol lagi semuanya kayak balikin nggak suratnya, sini balikin stikernya apa, surat cinta balikin. Wah awkward banget itu. Nah gongnya lagi tahun itu kan gue kelas 5, gue mau pindah kelas 6 kan. Pas mau ke kelas 6 bokap gue pindah ke Medan kerjaan. Beneran kali ini. Nah ini beneran, yang sebelum juga beneran dong, itu kan artinya Iya. tiba-tiba gue pas ngomong ke teman-teman kan, guys gue kelas 6 nanti akan pindah ke Medan. Sekarang secara logika juga sih sebenarnya gue mikir siapa yang pas kelas 6 baru pindah, nanggung tinggal Iya, setahun. tinggal setahun. Iya. Gue pindah ke Medan ya pas kelas 6, gak ada yang percaya. Iya deh. Iya. Oh kita kangen banget sama lu kan. Beneran pindah ke Medan kan? Akhirnya lo pindah nih. Pindah. Nyampe Medan. Suratnya baru dikirim nyusul. Enggak. Itu terlalu lihat mas, terlalu lihat. Tapi tiba-tiba DM Facebook gue banyak kayak, loh kok beneran pindah? Toh ya emang pindah kan saya udah bilang. Lagian kalau gue ngapain spesifik banget Medan? Aneh banget gitu. Akhirnya ya udah dari situlah gue rasa menyenangkan saat mendapatkan attention itu pas gue dapet surat dan segala macam itu yang menginspirasi gue bikin skrip tinggal meninggal. Jadi teman-teman, premisnya adalah seorang anak muda bernama Gema di umur 27 tahun. Dia dari kecil gak punya teman, gak dekat juga sama orang tuanya. Sampai dia ngantor juga di kantor gak punya teman. One day bapaknya meninggal. Saat dia melayat dia nggak sedih karena dia nggak dekat juga sama bapaknya. Disuruh cuti sama bosnya 2 hari karena kayak ya kamu grieving dulu aja, sedih dulu aja. Padahal dia nggak sedih.
balik ke kantor, teman-temannya ngasih perhatian. Teman-teman kayak, dia mah bokap sakit apa, kalau butuh apa bilang aja ke kita gitu. Di situ dia senang, dia mendapatkan perhatian itu dan dia craving perhatian itu. 2 minggu berlalu perhatiannya berkurang dan berkurang dan berkurang. Di situ akhirnya dia sadar kalau ada yang meninggal, gue punya teman. Itu prediksi. Jadi siapa yang harus meninggal berikutnya? Yes. Siapa yang harus meninggal? Itu dia. Jadi udah tahu kan? Kalau kalian kesepian di rumah, kasih info meninggal ke teman kalian. Siapa ya? Bikin pengumuman di masjid ya. Jadi itu premisnya teman-teman ya. Dan gue pertama kali di pitch premis itu gue langsung tergelitik, gue langsung merasa oke. Ketika itu belum baca skripnya ya toh, baru lu ceritain doang. I think we're on to something. Karena kita belum pernah bikin dark comedy juga. Karena ini komedi tapi berkaitan sama kematian, jadi it's a dark comedy. Sebenarnya gue kan penasaran ya pas gue pengen announce itu, gue mau ngomong dark comedy atau black comedy. Sebenarnya kalau di Hollywood itu orang juga mix one and the other gitu. Cuma di Indonesia kayaknya orang banyak mengasosiasikan black comedy itu dengan komedi yang diperankan oleh orang-orang berkulit hitam, kayak barbershop gitu kan, bad boys itu black comedy gitu, jadi jatuhnya lebih rasis ya. Ya makanya gue bilang ini dark comedy gitu, dark comedy ya gitu. Tapi memang gitu ya toh, dan ada unsur, nah ceritain tentang kenapa lu bikin treatment Gema ngomong ke kamera, breaking the fourth wall, Gema ngomong ke kita sebagai penonton, kenapa tuh? Ini ada yang kita tanya dulu, ada yang udah nonton belum di sini? Teasernya ada yang udah nonton belum? Belum ada ya? Oke. Teasernya nggak ada di sini ya dok? No. Wah parah sih, parah sih. Masih ada waktu sih 30 menit, maksudnya sih nggak bisa nyiapin. Oh tapi nggak apa-apa, kalau mau nonton teasernya harus nonton Cinta Kasih. Karena di awal ada teaser bagus. Suasananya Siapa tahu ada yang Udah tayang hari ini, udah tayang hari ini. Tayang hari ini. Ajam lagi show 1 mulai. Yuk, jangan sekarang kali udah. Nggak usah. Ya, Kenapa harus Gema ngomong ke kamera, ngomong ke penonton? Kenapa? Jadi ini terinspirasi juga dari kisah nyata gue. Jadi gue dari kecil itu punya kebiasaan dan ternyata banyak juga memiliki kebiasaan ini. Kita lo suka ngomong sendiri. Oke. Nah, Gema itu secara Nggak banyak. Oh, nggak banyak ya? Mohon maaf nih, kalau Andi Dua jangan orang. ngajak-ngajak. Dua orang, Pak. Nggak banyak. Dua orang. Tapi lu gitu. Gue gitu. Jadi itu suka ngomong sendiri aja gitu, kayak ngomong depan kaca gitu. Kalau berpikir tuh diucapkan, tapi kalau lagi sendiri ya, nggak gue lagi rame-rame, ya juga ya. Nggak juga kayak gitu kan orang what the fuck kenapa lu gitu. Nah, tapi dari situ sih yang membuat gue inspired bahwa si Gema ini jadinya temennya saking gak punya teman ya, temennya cuma 2. Yang pertama itu adalah penonton, jadi dia breaking the fourth wall, dan teman yang satu temennya satu lagi adalah foto dia pas masih kecil. Jadi nanti teman-teman kalau nonton teasernya, kalian akan lihat Gema ini ngobrol sama sosok anak kecil yang adalah dia pas kecil di frame foto. Jadi ntar frame fotonya gerak kayak Harry Potter gitu, kayak Harry Potter. News flash buat teman-teman yang belum familiar dengan istilah breaking the fourth wall. Jadi bayangkan dalam sebuah ruangan itu ada 4 dinding. Nah ini dinding yang satu dirubuhin, jadi dia bisa ngomong langsung ke penontonnya, kira-kira gitu. Kan kayak kalau istilah itu tuh muncul dari teater. Deadpool. Iya, basically itu. Deadpool salah satu contoh. Ferris Bueller kalau contoh klasiknya. Fleabag ada yang Fleabag. Fleabag, ya. Nah, kenapa memilih Omara Esteklal sebagai Gema? Ini yang teman-teman mungkin nanti kalau lihat teaser poster dan lihat di teaser trailer, baru satu cast yang kita munculkan dan dia versi kecil ya. Yaitu Omara Esteklal yang mendapatkan Piala Citra lewat perannya di Budi Pekerti sebagai Gora. Kenapa lu milih dia? Jadi kemarin gua datang ke sneak peek-nya Jumbo. Nah terus Rian Adriandi tuh ngomong soal ini film untuk orang-orang yang inner child-nya anak kecil yang terjebak itu orang dewasa. Nah basically si inner child itu pas gue denger itu benar itu tuh yang gue cari waktu itu. Karena gue butuh orang yang, karena gue merasa banyak banget terutama di Gen Z ya. Gue Gen Z tua 9 tahun 97, tapi banyak yang kayak udah kerja nih udah umur 23, 24 sampai 27 ke atas yang udah kerja tapi sebenarnya di dalam itu masih anak-anak gitu, kayak terpaksa dewasa. Nah gue tuh nyari banget siapa yang bisa meranin Gema ini tuh I can see the inner child in him gitu. Dan waktu itu gue nonton juga Budi Pekerti, gue pas ngeliat sempat terpintas si Omara. Tapi yang klik banget itu gara-gara awareness juga emang kamu tuh harus bilang, kalau lu gak mau coba Omara gitu. Terus gue kayak, iya juga ya.
akhirnya gue ngobrol lah sesuai kata-kata Vanessa, gue ngobrol sama Mala, dan bener-bener ya saat gue ngobrol pertama kali itu bener-bener kayak wah Gema lagi gitu, udah kayak ngeklik, bener-bener ngeklik banget. I can see the child in him gitu, walaupun udah mukanya sih udah 20-an ke atas, tapi kayak berasa banget kayak ada inner child yang belum kelar gitu. Itu gue butuh itunya banget, the rawness di omarannya itu sih. Untuk deal ya. Dia untuk deal. Katanya kalau Omara nggak bisa didapat, Kristo mau memerankan game akan lebih lama. Iya kan? Tapi iya betul. Nggak ada opsi. Serakah. Lebih kepada nggak ada opsi ya. Dia nggak ada opsi. Susah banget tau nyari ibunya tuh. Ya, pemain-pemain lain akan kita rilis nanti menjelang syuting ya. Iya. Kita akan syuting di bulan Februari. Kita akan syuting, mungkin by then kita akan kasih tahu siapa aja para pemeran di film ini. Sebagian sudah confirm, sebagian masih dalam proses pencarian. It's gonna be a very interesting list of cast, dan Kristo yang terlibat langsung. Gimana toh sejauh ini? How exciting is it untuk bisa build your own ensemble yang punya kebebasan cukup lah untuk nge-build ensemble lo sendiri tanpa ada produser yang, tapi followers dia dikit toh gitu. Let's. Banyak orang jadi gitu banyak. Gua seneng banget lah maksudnya. Ini tuh ibaratnya kayak bayi gua gitu loh. Gua nulis ini FYI bareng sama istri gua, Ciuk. Dan kita proses nulis ini udah setahun di sini. Jadi gua nulis dari bulan September 2023 dan prosesnya nggak cepet, banyak rewriting karena bener-bener ini bakal jadi film yang personal banget buat gua. Dan saat nulis tuh gua tuh kayak ini journey. Jadi kepala gua nggak kebayang mukanya tuh siapa. Jadi general gitu loh mukanya, belum kebayang banget. Dan terus pas Lo nggak pinjem muka siapa gitu, sekedar biar ada gambaran aja. Nggak ada karena Mana dari kepala lu belum tahu. ensemble yang lain juga belum tahu kan. Tapi waktu pertama kali gue baca skenario ya, di kepala gue tuh Kristo. Sama, Gua bayangin kalau lagi itunya bener sama, Kristo. jujur itunya sama. Dengan kelakuan Gema yang aneh-aneh gitu ya, gue Kristo. selama pertama baca draft 1 ya Gema tuh Kristo. Iya sih, gue juga di kepala gue Kristo. Aneh banget, Maruk. narsis banget. Nah terus, tapi itu yang menyenangkan ya, karena kita kan bareng sama casting director gue, Jahur yang casting Iya, director iya kita. sih director kita. Dan pas proses casting itu sih gue biasanya kan lo kalau baca skrip tuh kebayang pemainnya siapa, tapi kali ini bener-bener pas nulis nggak kebayang siapapun. Jadi pas ngeliat casting itu jadi bener-bener kayak puzzle gitu loh. Adegan-adegan selama ini ada di kepala gue visual banget. Tiba-tiba mukanya perlahan ngeganti gitu secara visual, berubah jadi orang ini. Dan pas sekian orang ini berjejer di kepala gue ngeliat foto-foto kan gue kolase gitu, gue kayak aduh iya lagi gitu. Berarti ada juga yang ketika perlahan diganti mukanya ke aktor itu lo ngerasa nggak masuk. Iya betul, Ada juga. ada banget, karena kan di sebelah komputer kayak enak gak ya kalau di sebelah ini gitu, terus kayak ngobrolnya tuh gimana gitu. Karena gue butuh, menurut gue walaupun aktor salah satu tugasnya adalah acting of course, tapi setiap aktor tuh punya ciri khas, ada aksen, ada warna suara, dan gue butuh warna itu, keberagaman warna itu dalam ensemble ini gitu. Kecepatan ngomong, Betul, tempo, pitch-nya, benar, iya, iya. Pengennya diverse ya, Betul, beragam. Oke, terakhir tentang keterlibatan istri lo sejauh mana dengan Adit, gue tulis, terus juga di sini ikut belajar jadi co-director juga. Gimana ngebagi tugasnya? Apa yang dia kerjain? Jadi istri gue itu saat nulis jadi ide besarnya dari gue, cuman kita menggodok adegan tuh bareng, mulai dari dramanya, komedinya juga kita bareng. Dan kalau di co-directing istri gue akan fokus di art, di wardrobe, warna lah pokoknya, karena dia juga majornya di desain grafis kan. Jadi kayak nanti jadi setnya itu mainly akan apa gue share di kantor. Nah kantornya ini kan ada banyak poster, karena ini kantor agency gitu lah, agency plan. Nah, ntar kayak poster-poster yang di atas yang ada di tembok
itu secara personal akan didesain sama istri gua dan sekarang lagi proses gitu. Personal touch lah ya. Personal Bukan touch. nyari gambar di Shutterstock gitu. Bukan, Bikin. bener bikin. Terus kayak misalnya kita desain, jadi akan ada kartun di dalam film ini juga. Nah kartun itu juga desain karakternya kita berdua, tapi kok lebih mainly dia. Terus kita kerja sama materi di artis untuk bikin sesuatu lah, pokoknya nanti akan penting dalam. Kerja sama sama Tampar Studio yang juga ada di Content Market sebelah sana. Maka boleh di sana juga. Dan ada Evan Wijaya ternyata sudah samain. Nah, itu membuat teaser poster. Tepuk tangan dong buat Evan yang selalu mendesain poster-poster kita mulai dari yang lain, Kakak Bos, dari Korea, Raisa, dan sekarang tinggal berita. Ada yang mau nanya sama Kristo teman-teman? Sebelum kita buka, Sebelum teaser kita poster. reveal teaser poster dari Kristo, oh Kristo menarik ya, oke kalau gitu Nah dong apa gitu, 1+1 boleh. Makanya kalau aku bilang itu ada bicara, lu bawa dami. Yang lain kemarin bawa dami. Oh ada yang mau sedekah. Ini damping, ini damping. Sedekah, sedekah katanya. Terima kasih. Ya, nama saya Yogi dari Surabaya. Ya, Halo Mas Yogi. Ya, mungkin ini saya juga baru belajar masuk ke festival ini itu baru belajar sebagai pengen belajar banget tentang cara menulis film. Gitu ya. Mungkin dari Mas Kristo atau Pak Enes itu juga treatmentnya ketika itu tadi disampaikan juga menulis butuh berapa kali imajinasi itu treatmentnya seperti apa kira-kira biar mungkin bagi teman-teman penulis awal ini bisa memulai dari mana juga gitu. Terima kasih. Terima kasih Mas. Thank you Mas Yogi. ini draft berapa kita ya? Tinggal udah draft 7 ya. 7. Tapi 6 ke 7 tuh ubah ending dikit ya toh. Secara cerita nggak diubah. Ya, ada perubahan sedikit. Lu belajar nulis gimana waktu itu? Belajar nulis otodidak pakai teori apa gitu-gitu gimana? Kalau belajar nulis itu pertama kali di kuliah dulu. Habis itu nge-refresh memorinya lagi dan of course nanya formatnya lagi sama Koernes waktu itu kan. Kita belajar. Sama waktu itu gue belajar dari buku, baca buku Save the Kitten, terus baca Save the Cat, sorry maaf. Saya suka parah sama judul Save the Cat sama waduh ini gue takut salah lagi. Maaf kalau salah ya teman-teman sineas. 101 ways to make your script not suck kalau nggak salah. Gitu. Your script sucks and 101 ways to make it better kalau nggak salah itu bukunya. Oke aman toh kita nggak tahu semua. Ya. Silakan di Google. Gitu. Tapi kalau gue pribadi, ini yang gue belajar di kuliah juga dan ngobrol sama teman-teman sutradara yang lain dan kuliah yang lain adalah yang pasti skrip yang ditulis itu terutama untuk first time filmmakers adalah skrip yang jujur, skrip yang dekat dengan hati, dekat dengan dirimu gitu supaya yang kamu tulis itu memang benar-benar kamu cinta gitu, yang kamu pengen banget untuk disampaikan. Kenapa kamu pengen nyampaikan itu juga jelas karena it's close to your heart gitu. Sama kalau tips yang ternyata ngaruh banget di aku, ini pasti sering disampaikan juga sih, cuman saat nulis tuh usahakan secara visual berurutan. Jadi kayak misalnya kalau aku nulis misalnya nih, misalnya ada orang jalan terus nyebrang jalan lihat lampu merah. Make sure jangan tulis lampu merahnya dulu. Kalau lu pengen secara visual nanti orang yang nyebrang terus lihat lampu merah, ya orang yang nyebrangnya dulu, lihat zebra cross dulu baru lampu merah gitu. Itu salah satu tipsnya sih yang lu pas nulis tuh kayak lebih seru gitu. Itu gue selalu kayak siap scene tuh gue make sure orang pas baca tuh kebayang visualnya nggak ketukar-ketukar gitu sih. Belajar struktur dulu sih yang pasti. Pertama kan skenario film itu ada formatnya. Kalau kita pakai aplikasi, kalau mau modal pakai Final Draft, kalau mau gratis pakai apa tuh? Celtex masih ada nggak sih? Gua nggak tahu. Celtex masih ada ya, cuman ya Celtex ya. Jadi ada formatnya, ya kan? Pertama header, interior, rumah, bla bla bla, terus kemudian action line itu menggambarkan apa yang terjadi, kemudian karakter baru dialog. Nah itu kan juga formatnya baku, internasional, berlaku dimanapun. Jadi kalau misalnya produser terima skrip udah kelihatan formattingnya aja ngawur, kredibilitasnya pasti anjlok kayak ini orang nggak belajar bener nih cara nulis skrip. Jadi formatting itu paling mendasar. Yang kedua struktur, karena film itu kan punya pola struktur yang khas. Walaupun nanti kalau udah jago struktur diacak-acak monggo, tapi kan untuk kita yang pemula ini struktur itu perlu untuk bahan acuan gitu. Kayak kemarin aku sempat share ya, pelajarin 8 sequence saya dulu deh.
Hate sequence, googling aja hate sequence tuh kayak apa, 1 sampai 8 ngebagi. Kalau bisa ngikutin 8 itu harusnya sinopsis panjangnya udah jadi buat basic kita memulai. Gitu sih Mas Yogi. Ya, sama-sama. Ada lagi? Satu lagi. Iya boleh silakan. Oh banyak sudah tiba. Baru harus ada yang mulai dulu. Ya barusan, baru ke transfer ya, sorry, sinyal jelek. Halo Kak Kristo, kali ini Mas Ecai. Hai Cai. Saya mahasiswa film di ISI Jogja. Kebetulan tahun depan saya maju skripsi dan judul skripsi saya adalah Breaking the Fourth Wall. Woi, pas banget. Pas banget. Best Tadi of luck, Cai. kemarin waktu nonton jatuh Cinta Tasing dan Drama Korea ada Teasernya, ini. teasernya, iya. Terus pas Breaking the Fourth Wall, wah ini nih bisa nih. Iya. Nah aku mau nanya, Boleh nggak dipakai buat skripsi? Gitu, pertanyaannya. bukan. Oh, Bisa nggak Kristo bikinin skripsiku gitu? Enggak, itu lebih nggak sopan ya. Itu lebih nggak sopan ya. Aku mau nanya buku yang dibaca buat Breaking the Fourth Wall-nya apa aja? Oh spesifik Wah, tentang Breaking ini the mah Fourth Wall. buat bantuin Anda skripsi mas namanya mas. Ya itu kalau boleh. Terus satu lagi, misalkan boleh kasih bocoran Breaking the Fourth Wall-nya tuh ada di bagian mana aja. Misalkan ketika punchline tiba-tiba dia Breaking the Fourth Wall atau ya seperti apa guys. Terima kasih. Emang lu mempelajari literatur khusus tentang Breaking the Fourth Wall-nya doang? Kayaknya enggak ya? Nah, gua mempelajari lebih ke artikel-artikel sih kalau di internet, terus kayak pengen tahu reasonnya beberapa sutradara itu kenapa Breaking the Fourth Wall. Kenapa? Nah kalau Deadpool itu karena based on the comics. Tapi kayak kalau Fleabag misalnya deh, Fleabag tuh si gue lupa namanya, gue maaf banget balik lagi nama saya payah. Fleabag. Iya, Oh, gua juga kreatornya itu berawal dari monolog, which dia itu ngobrol sama penonton kan. Nah, akhirnya saat diubah formatnya menjadi series, kedekatan dia dengan penontonnya itu yang dia tidak mau hilangkan. Itu Phoebe Waller-Bridge. Phoebe Waller itu dia. Nah, terus yang gue tahu juga kenapa Breaking the Fourth Wall karena karakternya dia itu very flawed. Nah, salah satu dalam tanda kutip cheat code, dalam tanda kutip ya, supaya penonton bisa lebih memaafkan atau lebih mengerti, lebih dekat gitu sama karakter itu dengan Breaking the Fourth Wall juga. Berarti semacam narasi ya? Narasi juga kan kadang-kadang dianggap sebagai sebuah cheat code untuk penonton lebih mengerti isi pikiran karakternya gitu. Betul, tapi lebih itu betul dan salah satu simpelnya juga lebih ke ini kayak kan kita sebagai filmmaker pengen penonton merasakan apa yang karakternya rasakan misalnya kan. Nah saat karakter melihat penonton di momen-momen tertentu kayak awkward momen yang lucu, momen yang sedih, itu tuh kayak ada momen koneksi otomatis. Kayak gini deh misalnya kita lagi nongkrong bertiga, terus teman lagi ini nih nyombong sama yang cringe, terus sering gitu kan. Oh, nah kelihatan kan tipis. Nah itu tuh momen-momen seperti itu yang dicari gitu. Itu sih kira-kira kalau untuk teorinya buku ini sih kok nggak baca lagi tuh banyak kalau di artikel reason look back to the fourth wall kapan ajanya gitu sih. Thank you Jai. Ada lagi? Boleh? Boleh. Boleh dari belakang dulu juga boleh kalau ya silakan. Ainun. Ini maksudnya aktor atau sebagai aktor? Sebagai direktur, Oke. aktornya. Oke. Tidak dapat dan pernah kalinya yang aneh-aneh. Ya, Kalau aktornya nggak bisa. Ya kalau aktornya nggak bisa ya oke, thank you. Jadi kalau gue sih kalau aktornya nggak bisa ya, kalau nggak ada gitu maksudnya. Ya kalau secara karakter aktornya nggak ada yang cocok buat karakter ini gitu kan maksudnya pertanyaannya.
menurut gua aktor di Indonesia banyak banget, jadi kayaknya it's almost impossible untuk tidak mendapatkan aktor sama sekali. Cuma ada satu pasti. Cuman kalau gue pribadi, karakter itu range-nya jauh banget, gue merasa warnanya banyak banget. Jadi balik lagi, film itu kolaborasi. Once gue mendapatkan aktor yang paling mendekati, balik lagi ini akan menjadi kolaborasi. Karakternya juga akan menyesuaikan aktornya gitu. Gue merasa sih dua-duanya akan, karakternya akan kalah untuk aktornya, aktor juga akan kalah untuk karakternya, dalam tanda kutip kalahin dalam tanda kutip gitu sih biasanya. Tapi pasti dapet sih kalau menurut gue. Lu tapi pernah ngebalik nggak? Atau mungkin dijawab RC ya? Lu ada gue pengen banget mainin aktor dia, nama seseorang aktor. Iya. Sampai lu memaksakan mencari karakter yang pas buat dia. Wah. Karena saking kepengennya, gue pengen banget dia main. Film gue banyak banget nih. Nggak, di sini ada nggak? Di sini ada nggak? Oh, di sini nggak ada. Kalau di sini belum. Di sini belum. Belum. Baru sana nggak? Sampai saat ini sih belum. Akan ada beberapa aktor yang gue pikir gila nih kalau gue benar-benar bisa kerja sama dia, kayaknya gue pengen bikinin karakter yang kayak gini gitu di dalam pikiran. Tapi ujung-ujungnya selama proses kreatif gue pasti gue lahirnya dari cerita dulu, jadi susah Akhirnya juga. nggak bisa. Ujung-ujungnya gue harus nyari aktor yang cocok sama karakter di cerita gue gitu. Iya. Pertanyaan kedua apa? Yang kedua pernah ngasih treatment absurd. absurd. Ada sih, ada sih di film ini sih. Nanti yang nonton aja ya. Ada banget, tapi kan nggak bisa ceritain. Iya, betul. Mungkin nanti ketika trailer udah mulai kelihatan tuh. Iya sih, Pas di pasti. trailer kan, Pasti ini kelihatan. film apa sih? Jangan. Sabar ya. Belum bisa cerita. Silakan mas. Silakan dari depan sana. Ya nggak apa-apa. Gue juga. Nama saya Alvin Saputra, Hai, saya Alvin. dari Purwokerto. Ya, ke Bang Kristen ya, tanya dulu. Bang, ini kan film begitu sangat personal ya buat Bang Kristo. Ya mungkin ini jadi kayak journey juga ya, Iya. pas nulis ini gitu. Nah untuk ngepick caranya itu kan mungkin nggak gampang gitu ya. Nah untuk mentransfer itu ke pemain si Gemma itu gimana tuh treatmentnya? Oh, maksudnya emang apa yang pengen gue sampaikan Iya. supaya gamenya dapat. Iya, in order tuh ya harus sampai ke penonton dong gitu kan, karakter yang gimana dilalui sama Bang Kristo ini kan. Nah itu gimana treatmentnya? Terus ini untuk mencapai sebuah goals tuh gimana gitu? Sampai apa mencapai sebuah apa? Goals untuk ini udah ibaratnya gitu. Nah terus kedua mungkin seorang Kristo Immanuel itu punya North Star kali ya di North Star. bintang utara, kayak panutan lah gitu. Oh, oke. Di dunia film kayak Hollywood boleh, sama di Indonesia siapa gitu. Oke. Thank you. Terima kasih. Wow. Kalau untuk gimana caranya supaya aktornya nangkap apa yang kau maksud dan bisa menyampaikan yang gue inginkan sih, pertama adalah gue ngobrol dulu sama aktornya panjang banget. Waktu gue ngobrol sama Omara. Kenapa pertama soal kenapa gue pengen banget bikin film ini. Terus kedua, insecurity dari karakter itu apa aja, which itu susah karena itu artinya gue harus menelanjangi diri gue sendiri karena karakter ini kan kind of based on me gitu, based off of me gitu. Jadi untuk menceritakan kekurangannya apa aja, terus insecurity-nya dia apa aja, itu yang bikin paling susah untuk diceritakan. Cuma balik lagi ya, being vulnerable itu juga menjadi super power karena saat gue ngobrol sama orang, jadi kita baru tahu kita punya gambar kutip trauma yang sama, memiliki masa kecil yang mirip-mirip gitu, memiliki keanehan yang agak-agak mirip gitu, dan itu sih yang kayaknya setelah kita menemukan klipnya, Omara saat gue ceritakan karakternya dan saat gue direct, saat reading tentunya bikin dia lebih nangkep lagi gitu, bikin dia jadi ngerti itu begini gitu, dan apa namanya pas kita ngobrol tuh juga Omara tuh memberikan energi dan juga ciri khas dia pribadi yang bikin karakter gue juga tambah berkembang gitu. Jadi kita kayak bener-bener kolaborasi banget. Iya, bener kolaborasi banget. Terus tadi pertanyaan kedua apa sih? Favorit. Oh, favorit. Favorit. Pemain Hollywood. Director ya? Director orang Indonesia. Kalau luar, probably ini mungkin sering banget terdengar ya. Tapi gue memang suka banget.
ada dua sih. Yang pertama tuh Denis Villeneuve, sama satu lagi itu of course Wes Anderson. Walaupun Wes Anderson tapi bukan karena estetiknya, kalau gue merasa quirkiness-nya, timing deadpan komedinya, offbeat komedinya tuh gue suka banget gitu. Komedinya jadi khas gitu. Kalau di Indonesia, of course Ernest Prakasa ya. Tapi beneran, gue harus tahu pertama kali gue ditelepon Pak Ernest, gue tuh mondar mandir di meja makan. Ini pertama kali banget ya. Ini sebelum gue masuk kantor. Ini gue juga baru denger kayaknya sih. Pak Ernest itu tuh nelfon gue bilang, oh gue boleh telepon gak? Itu tuh DM kan. Dan Pak Ernest kan tipenya orang yang sangat suka nelfon atau kirim PM gitu. Jadi kayak out of nowhere gitu, kayak lu gak siap, gue kayak halo gitu. Sedangkan ya di Korea lima kali pikiran Korea kan itu konten Instagram. Sedangkan di gua satu tuh orang gua adalah tweet menelpon Ernest Prakasa. Lu harus tahu itu seabsurd itu saat itu. Dan saat ditelepon terus Pak Ernest waktu itu ngobrol sama gua dan Pak Ernest gua bahagia banget ya. Dan gua 2020 kan ya kok. Jujur lupa pertama 2020 atau 21 ya? Kayak 20 akhir ngobrolnya. Imaginary ini belum ada. Belum. Itu gue terharu banget waktu itu gara-gara Pak Ernest waktu itu gue kira mau ngajak kerja sama or something, terus Pak Ernest kan sempet nawarin untuk akhirnya Pak Ernest nawarin gue untuk masuk ke hardcore. Gue kira tuh kayak kenapanya tuh belum tahu reasonnya kan. Terus Pak Ernest bilang gue dari konten lu, gue melihat tuh punya bakat di menulis dan ngedirect. Kayaknya gue pengen ngajak lu untuk masuk ke hardcore biar one day kita bikin film, lu bikin film atau nulis gitu. Terus gue disitu kayak gila, lu nggak tahu betapa keinginan terbesar gue tuh itu, dan gue mencoba convey itu dari konten yang gue kira mungkin orang bisa lihat dalam 10 tahun lagi baru bisa nyadar kayak oh Krista tuh bisa nulis ya gitu. Dan Koenes tuh melihat itu, dan itu tuh gila banget sih buat gue. Itu momennya. Terima kasih Koenes. Lu nanti tuh Koenes luar biasa. Kalau akhirnya sempat dipaksa jadi komedian dulu ya? Ya seperti dipaksa jadi komedian. Syarat bergabung di hardcore harus bisa stand up comedy gitu berarti. Tiba stand up. Kalau katanya sutradara ini kenapa sih? Saya open mic ini. Ini mau closing juga kayak stand up dulu. Enggak, jangan tolong. Sama of course Andy Lawrence ya. Andy Lawrence tuh gue agak sangat mencintai peran beliau dari keluarga Cemara, dan of course lahir dari Cemara di film juga love sekali. Bukan orang sih ya, itu menurut gue kayak Iya. demigod gitu. Iya. Titipan deh kayak titipan dilahirkan dewa sih ya gitu, manusia dewa tuh. Begitu. Semoga menjawab. Thank you, Mas.